Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Irfan Paujan di blog saya. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang isi yang ada dalam blog saya. Ini kita bisa lihat ya, sudah ada beberapa yang sudah saya upload sebelumnya. Di antaranya ada postingan tentang produk kue tradisional khas Banten yang dibuat langsung oleh penjualnya. Di dalamnya juga terkait ada video yang menjelaskan tentang produk tersebut. Di postingan selanjutnya ada materi tentang ruang sampel yang kalian pelajari di kelas 9 SMP ataupun MTS. Postingan yang terakhir yaitu tentang data pribadi saya sendiri ya. Nah, nanti kita akan jelaskan satu persatu yang ada dalam postingan-postingan tersebut. Sedikit perkenalan ya, nama saya Irfan Paujan. Saya biasa dipanggil oleh teman-teman saya dengan nama Irfan. Saya berasal dari dua orang saudara. Jadi, saya hanya memiliki adik. Karena saya anak pertama, jadi saya otomatis tidak mungkin mempunyai kakak ya. Saya itu terlahir di sebuah keluarga yang sederhana. Ya, walaupun ayah saya bukan ayah saya saja ya, keluarga saya itu keluarga guru. Ya, dihormati lah, dipandang. Nah, keluarga saya juga terkenal di sana dengan ilmu agamanya ya. Nah, kakek saya itu dulunya mantan ustadz. Sekarang karena sudah almarhum jadi penerusnya dari keluarga yang lain. Jadi regenerasi. Nah, ketika saya umur 6 tahun, saya dimasukkan oleh orang tua saya ke SD Negeri 2 Bojongmanik. Di sana saya memiliki banyak teman baru, pengalaman baru. Nah, setelah lulus dari SD, saya masuk ke SMP. Nah, di SMP saya itu memiliki banyak teman baru dari berbagai daerah ya. Di sana juga saya bukan hanya mendapatkan teman baru, tapi mendapatkan saingan baru dan begitu seterusnya. Dan setelah lulus SMP, saya dimasukkan oleh orang tua saya di SMA Negeri 1 Bojongmanik. Nah, di sana ya walaupun teman lama, tapi pengalaman baru gitu. Pengalaman baru buat saya. Nah, setelah Anda mengetahui biodata saya, sekarang kita beralih ke kuliner. Nah, pasti pada lapar kan? Nah, setelah buka puasa ini enaknya kan habis sholat taraweh makannya bukan makan sembarangan, brother, tapi makanan kue tradisional. Kue tradisional itu tidak kalah dengan kue-kue yang ada di minimarket, terus di mall yang kayak gitu ya. Malah sekarang kue-kue zaman dulu itu dinaikkan lagi derajatnya dengan mix ya, dengan inovasi baru seperti itu. Nah, di Banten itu terkenal dengan budaya Islamnya. Nah, selain budaya Islam, Banten juga terkenal dengan makanannya atau kulinernya. Nah, yang saya angkat ini adalah khususnya kue ya, kue basah. Nah, kue basah itu, kue ini mungkin kalian pasti tahu ya, yaitu kue papais. Nah, papais itu enaknya dimakan saat masih panas ya, atau masih hangat. Kalau mau tahu lebih lengkapnya tentang papais, kalian bisa lihat videonya. Nih di sini nih.
jumpa dengan saya Irfan Paujan. Kali ini di malam yang ini kita enaknya membahas tentang makanan ya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali terdapat makanan atau kue, dan di setiap daerah itu memiliki kekhasan masing-masing. Seperti di Padang terkenal dengan rendang, terus dan pempek dari Palembang. Nah, kali ini kita tidak akan membahas itu semua, tapi kita akan membahas kue khas. Nah, khas ini kita ambil dari daerah saya, dari daerah lahir saya, yaitu kue khas Banten. Nah, kue khas Banten itu kan banyak ragamnya dan jenisnya, seperti cojorong, terus papais, apa lagi ya? Terus pecak bandeng, sate bandeng, dan masih banyak lagi ya. Tapi yang malam ini saya bahas yaitu adalah papais atau kue papais. Nah, kalian pada tahu nggak apa itu kue papais? Ayo. Nah, saya jelasin aja ya. Kue papais itu adalah makanan khas Banten yang dibalut oleh daun pisang. Bahan dasarnya itu sangat gampang dan mudah untuk dibuat ya. Yaitu kayak tepung beras dan pisang dan masih banyak lagi. Nah, papais ini bisa kita jumpai atau sering kita jumpai ketika ada sebuah acara seperti kayak khitanan, terus kayak seperti syukuran yang kayak gitu. Nah, kan kalau banyak kue, tapi kan biasanya kalau kita catering atau apa kan ribet dan mahal pula. Nah, lebih baik kita dengan biaya yang seminim mungkin kita bisa menghasilkan sebuah makanan yang bisa kita nikmati bersama atau santap keluarga. Nah, papais ini cocok dimakan ketika masih panas. Karena apa ya? Esensinya itu nikmat gimana gitu. Karena masih panas. Kalau di daerah saya itu pas zaman dulu itu harganya sekitar berkisar 500 satu potong kue. Nah, kalau untuk sekarang itu bisa mencapai satu potong kuenya itu 1.500. Jadi kalau beli berapa potong pun kayaknya masih bisa kita beli ya, masih ekonomis lah. Oke kan? Jangan lupa ya mampir ke rumah kue khas Banten Ibu Nia. Ya, letaknya cukup dekat dengan Ciboleger. Ya, kita bisa tempuh dengan mobil ataupun motor sekitar 20 menit dari kawasan tersebut. Oke guys, jangan lupa ya mampir. See you again. Nah, setelah melihat video tersebut, mungkin dari kalian sudah tahu ya atau sudah mengenal. Saya hanya tadi video itu hanya sekilas pengertian tentang papais. Nah, adapun ingin membeli papais tersebut jangan lupa mampir ya. Itu lokasinya dekat kok sama apa ya? Wisata Baduy di Ciboleger ya. Nah, jadi kalau kalian ke Baduy itu jangan lupa mampir. Karena kok deket kok. Dari sana paling bisa ditempuh dengan 15 menit lah. Nah, kalau kalian tidak tahu jalannya, bisa mampir ke rumah saya. Nanti saya akan tunjukkan di mana tempatnya.
Dan kalau ada yang ingin membuatnya sendiri pun itu mudah kok, cukup mudah, dan bahannya juga cukup sederhana ya. Yang kita perlukan hanya tepung, terus santan, sama gula, dan pisang. Udah, itu 3 bahan pokok yang harus ada dalam pembuatan pepes. Tapi saya sarankan sih, kalau yang nggak mau ribet, cukup beli kok, murah. Cuman satu potong kuenya itu dihargai dengan harga 1.500. Kan masih terjangkau kan, nggak terlalu banyak menguras kantong Anda, dan lagi cukup banyak pula. Di materi tersebut saya sudah cantumkan tentang contoh ruang sampel. Nah, mari kita lihat ya. Contoh pertama itu tentang pelambungan 3 keping uang logam. Maka ruang sampelnya adalah S sama dengan AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Nah, contoh kedua tentang pelambungan 1 buah dadu. Maka ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6 ya. Nah, di sini ada penyajian dan penentuan ruang sampel. Sebuah restoran menyediakan 5 jenis makanan, misalnya nasi goreng, roti, soto, ayam, sate, dan sup, serta 3 jenis minuman, misalnya susu, kopi, dan teh. Jika setiap orang boleh memesan 1 makanan dan 1 minuman, berapa banyak pasangan makanan yang dapat dipesan? Nah, dalam menentukannya ada 4 cara penyajian untuk penentuan ruang sampel soal di atas. Yang pertama, kita menggunakan cara diagram Kartesius. Nah, dengan diagram Kartesius dapat diinterpretasikan cara penyajian kemungkinan hasil tersebut, yaitu sebagai hasil pemetaan 2 titik yang berurutan pada sumbu absis dan ordinat, yaitu misalkan nasi goreng itu kita lambangkan N ya, roti kita lambangkan R, soto ayam kita lambangkan A, sate kita lambangkan T, sup kita lambangkan O, susu kita lambangkan S, kopi kita lambangkan K, teh kita lambangkan H. Nah, seperti yang gambar yang saya sudah upload ya, seperti ini. Nah, karena ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin, maka yang dari banyak makanan yang dapat dipesan diperoleh, S itu sama dengan NH, RH, AH, TH, OH, NK, RK, AK, TK, OK, NS, RS, AS, TS, dan OS, dengan N sama dengan 15. Nah, ada pula dengan cara menggunakan diagram pohon. Nah, masih permisalannya masih sama ya, seperti yang di atas. Nah, kita tinggal pasang-pasangkan kalau pakai diagram pohon kayak gini nih ya. Nah, karena ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin. Nah, yang mungkin ya, maka dari banyak pasangan makanan dan minuman yang dapat dipesan diperoleh NH, RH, AH, TH, OH, NK, RK, AK, TK, OK, NS, RS, AS, TS, dan OS dengan NS 15. Sama jawabannya ya. Nah, dengan menggunakan cara mendaftar, kita daftar setiap pasangan makanan dan minuman yang mungkin terjadi dari suatu pemesanan. Permasalahannya masih sama ya. Nah, dalam pemesanan tersebut yang dapat dipesan sama kayak yang di atas ya, jawabannya mesti sama. Kalau nggak sama berarti jawabannya tidak benar.
Ini pula menggunakan cara tabulasi atau tabel nih, yang menurut saya itu jauh lebih mudah kalau menggunakan tabulasi ya atau tabel. Dengan cara tabulasi ataupun tabel dapat ditulis seluruh kemungkinan hasil yang muncul dari dua kelereng sekaligus sebagai berikut. Nih, ya seperti tabel yang tertera di sini ya. Sama hasilnya 15. Nah, selain kita tahu cara-caranya, sekarang kita masuk ke dalam soal. Soalnya itu banyaknya anggota ruang sampel pada pelemparan 2 buah koin berisi 2 dan 1 buah dadu berisi 6 adalah. Nah, penyelesaiannya kita cari dulu yang diketahui. Pertama, banyak titik sampel pada pelemparan sebuah koin berisi 2, n koin sama dengan 2. Nah, banyak titik sampel pada pelemparan dadu berisi 6, itu 6 sama dengan 6. Dengan demikian, banyak anggota ruang sampel pada pelemparan 2 koin berisi 2 dan 1 dadu berisi 6 adalah nih seperti yang di sana ya. Jadi n s sama dengan n koin dikali n koin dikali dadu, n dadu ya, sama dengan 2 dikali 2 dikali 6 sama dengan ns nya 24. Jadi banyak anggota ruang sampel pada pelemparan 2 koin bersisi 2 dan 1 2 dadu berisi 6 adalah 24. Nah, sekian penjelasan mengenai isi dari blog yang sudah saya posting ya. Nah, stay terus di blog saya ya, siapa tahu nanti saya akan perbaharui lagi supaya kita mendapatkan lebih banyak ilmu lagi. Oke. See you again.